Biografi Haji Agus Salim. Nama Haji Agus Salim, lahir Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada 8 Oktober 1984. Wafat di Jakarta pada 4 November 1954, jabatan sebagai Menteri Muda Luar Negeri Indonesia ke-1 pada 12 Maret 1949 sampai 3 Juli 1947 dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke-3 3 Juli 1947 sampai 20 Desember 1949. Latar belakang dan pendidikan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan anak keempat dari pasangan Swetan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Mazudul Haq. Swetan Muhammad Salim adalah seorang jaksa kepala di pengadilan tinggi. Karena kedudukan ayah dan kecerdasan beliau, Agus Salim dapat dengan lancar belajar di sekolah-sekolah Belanda. Beliau bersekolah di Europäische Lager School atau ELS, yaitu Sekolah Khusus Anak-anak Eropa. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan menengahnya ke Huger Burger School atau HBS di Batavia dan setelah menjalani pendidikan selama 5 tahun. Pada tahun 1903, saat ia berumur 19 tahun, ia lulus sebagai lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Setelah lulus, ia berharap dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedokteran di Belanda. Namun, saat ia memohon beasiswa pada pemerintah untuk melanjutkan pendidikannya tersebut, pemerintah menolaknya, tapi dia tidak patah semangat. Kecerdasan yang dimiliki Agus Salim membuat R.A. Kartini tertarik. Lalu Kartini mengusulkan agar Agus Salim menggantikannya berangkat ke Belanda dengan cara mengalihkan beasiswa sebesar 4.800 gulden yang berasal dari pemerintah kepada Agus Salim. Pemerintah pun setuju dengan pengusulan R.A. Kartini, namun Agus Salim menolaknya. Ia beranggapan bahwa pemberian beasiswa tersebut bukan karena kecerdasan atau jerih payahnya, melainkan dari usulan orang lain dan menganggap pemerintah berperilaku diskriminatif. Karir politik Haji Agus Salim. Karena gagal melanjutkan pendidikannya, pada tahun 1906, Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsultan Belanda karena diketahui ia sedikitnya telah menguasai 7 bahasa asing yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Di Jeddah, ia memperdalam ilmu agama pada pamannya yaitu Syekh Ahmad Khatib yang juga Imam Masjidil Haram, dan di sana juga ia mempelajari tentang diplomasi. Setelah kembali dari Jeddah, Agus Salim mendirikan sekolah Hollands Inlandes School atau HIS dan kemudian ia juga masuk dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1915, Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 di harian Neraja lalu diangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya, ia menikah dengan Zainatun Nahar. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Lalu, ia mendirikan surat kabar Fajar Asia dan juga ia menjadi redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advice and Informate Bureau Penerangan Umum atau AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim mengawali karirnya di bidang politik di Sarekat Islam bersama dengan HOS Tjokroaminoto dan juga Abdul Muiz. Namun, HOS Tjokroaminoto dan Abdul Muiz yang pada saat itu sebagai wakil SI keluar dari Volkskrant. Kemudian, Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun yang dari tahun 1921 hingga 1924. Tetapi, sepertinya pendahulunya ia merasa bahwa perjuangan dari dalam tidak membawa manfaat dan akhirnya ia memutuskan keluar dari Volkskrant dan fokus pada Sarekat Islam. Pada tahun 1923, mulai muncul perpecahan di SI. Semaun mengharapkan bahwa SI menjadi organisasi yang condong ke kiri. Namun, Agus Salim dan Tjokroaminoto menolak
Akhirnya Sarekat Islam terbelah menjadi dua, Semoun membentuk Sarekat Rakyat dan berubah menjadi PKI, sedangkan Agus Salim dan Cokroaminoto tetap dengan Sarekat Islam. Selain menjadi salah satu pendiri Sarekat Islam, Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri Jong Islamiten Bond yang membuat suatu dongkrakan guna meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung karena kepandaiannya dalam berdiplomasi. Kemudian, Agus Salim diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri di Kabinet Syahrir 1 dan 2 dari 12 Maret 1946 hingga 3 Juli 1947. Lalu, ia menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta dari 3 Juli 1947 hingga 20 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi penasehat Menteri Luar Negeri atas prestasinya dalam bidang diplomasi. Dengan badan yang kecil, Agus Salim di kalangan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Wafatnya Haji Agus Salim dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Alasan saya memilih tokoh pahlawan Haji Agus Salim ialah salah satu keteladanan yang dimiliki Agus Salim, prinsipnya untuk hidup sederhana dan mengabdi tanpa pamrih. Prinsip beliau, Leiden is Legenden, bahwa memimpin itu jalan menderita. Menjadi pemimpin bukan untuk kaya, tapi mengabdi sepenuhnya untuk bangsa.